Pokoknya nama saya sekarang nih, saya mau perkenalkan saudara ya, adik-adik ya. Nama asli saya, orang tua saya memberi nama, saya nama Danuri. Nama panggilan sehari-hari Pak Nur. Danuri artinya? Danuri itu saya sendiri ya, ini menurut pengalaman rohani saya selama saya itu banyak mengasingkan diri di kolong jembatan Nantam itu saya artikan sendiri, dia datang. Nur itu cahaya ilahi. Ya, selama di situ saya mau berdiam diri, mengasihkan dunia ramai. Saya seakan-akan seperti ini kayak mudah kembali. Kenapa? Loh, kok saya berkarya lagi? Usia saya udah lanjut pada hari ini. Saya kadang-kadang memang saya ketertinggalan ya di masa-masa muda saya. Pada waktu itu disia-siakan banyak bergaul. Padahal saya sudah menemukan jati diri saya berbakat karena saya nggak sekolah kan, sekolah saya cuma SD. Loh, kok saya melukis dari dulu gitu, bikin gerobak, ya kerja saya tuh furniture. Kemari dipan, kadang-kadang kerja, kadang-kadang mulung. Ya kalau kadang lagi senggang saya niatnya nih, mau beli cat keadaannya lagi begini, saya mau nulis nih, begitu. Kalau nulis banyak di lingkungan sekitar itu, Pak Nur ngapain tuh kayak orang gila aja nyari duit, capek-capek boleh mulung. Dia tulis-tulis di tembok, biarin aja. Padahal tuh, nih yang saya ingat nih karangan saya nih, jangan sampai meleset, memutar balik sebetulnya. Waktu orang bijak taat pajak, saya ingat slogan kata-kata pemerintah, enak aja ngomong. Ini orang pada tidur saya bilang nih. Orang bijak taat pajak, wah saya putar. Nah saya kembali lagi kan, daripada saya lari ke agama. Saya kata bijak itu kata orang terdahulu, orang aulia, para wali, para nabi. Enak aja slogan politik sesaat. Ya saya putar tuh. Orang bijak takut sama sumpah jabatan. Saya tulis. Kenapa? Loh, orang pejabat kalau dilantik disumpah kok menurut agamanya masing-masing. Ternyata dia nggak membawa amanah. Gayus tuh nimbul, ya kan? Saya nulis lagi, mengkeras saya mikir, harus saya branding ya antara orang bijak tahu terus pejabat. Rame-rame bersekutu. Ini saya pikir rame-rame ini lama saya tunda tuh. Nulis di situ saya tunda, belum ketemu lagi. Kok Pak sepotong ini Pak, belum ketemu. Terus saya lucu, harusnya kalau saya udah selesai ya, baru itu bilang ini enggak, ditunda sampai 2 bulan, belum ketemu. Rame-rame bersekutu sama setan ya. Menggangsir uang pajak, soalnya kalau bahasa yang lain, ini bahasa dulu. Kata-kata gangsir itu bahasa, tapi udah di nasionalis ya, udah nasional. Gangsir itu maling dalam tanah. Polisi, jaksa, hakim itu tidak ada mendukung orang korupsi ya. Itu rame-rame menggangsir uang pajak. Uang langsung diserbu wartawan saya. Iya. Saya itu ditakut-takut. Pak, tadi ada orang mobil kijang Pak. Siapa yang nulis ini? Kenapa lu nggak bilangin? No, yang nulis no, tidur gardu itu. Mau dihapus, saya tungguin tuh. Katanya mau dihapus tulisan itu. Dek, saya tungguin 2 hari. Mana yang mau ngapus ini? Mana lu ngomongin kasih? Katanya mau ngapus, ada yang mau ngapus yang turun dari kijang. Nggak ada. Nah itu, biar aja. Saya lagi nulis itu, ingat deh, lagi nulis pesan moral itu adalah amanah, membangun karakter bangsa. Jam 1:30
Satpol PP marah-marah. Ah ini aki-aki ini ngajarin yang muda ini, bukan beri contoh yang baik. Ini kan contoh yang baik. Terus siang apa malam Pak? 1:30. Itu kalau gua bawa foto, gua foto aja lu. Foto aja. Coba salahnya saya di mana? Coba jelasin. Itu umur sekitar 35-an ya. Siapa? Satpol PP itu. Coba salahnya di mana? No, yang salah no, coret-coretnya buku lagu no. Yang tembok sulit sono. Itu nggak kelihatan apaan tuh tulisannya itu. Nggak mendidik itu. Ini mah mendidik penyelenggara negara lagi. Coba jelasin salahnya gua di mana? Ini kan dia nembok-nembok marah nih dek, begini. Wah, ini punya siapa? Udah marahnya. Punya saya. Bengong dia kan? Tahu nggak sih itu artinya uang pajak loh, maksudnya demokrasi dari rakyat dikembalikan untuk kepentingan rakyat. Ini kan punya rakyat semua ini fasilitas ini. Orang bayar pajak tuh nggak? Ketawa di Satpol PP-nya. Wah, pinteran dia ngelotok bolong 45 tau nggak? Gue berani berbuat tanggung jawab. Akhirnya pergi. Besok kembali lagi. Pak, begini Pak, saya mau ngajak Bapak kerjasama apa? Bapak bisa nggak Pak kalau ada yang menurut tembok ini laporin ke saya? Yang mana? Itu anak-anak muda. Itu percaya nggak? Sebetulnya saya ada tugasnya itu. Bodoh amat Gus. Gitu. Sebetulnya saya ditugasin itu kalau ada yang nulis laporin ke saya Pak. Bodoh amat, saya juga orang tukang nulis kok. Itu. Gerobak kita bukan hanya dari lukisan aja, saya kritik juga. Ya itu. Nulisnya ganti-ganti. Kritik pemerintah juga dari zamannya Megawati Gus Dur saya kritik juga. Itu lebih cepat tulisannya. Tulisannya apa? Lupa. Lihat gerbang lagi pemerintahan pada waktu itu tulisannya. Oh setiap ada. Oh waktu itu saya sampai diprotoin TNI. Kenapa? Masalah TNI badan narkoba. Saya kalau lihat pagar itu racuni tanaman. Kropos jiwanya loh. TNI. Iya saya tulisin. Kropos jiwanya. TNI kebetulan dari temannya Habibie kan di daerah Kayu Putih. Ngelototin saya tulisannya begitu. Hah? Tulisannya tadi apa? Ini kropos jiwanya. TNI. Enggak, tunggu dulu. Pagar meracuni tanaman. Artinya maksud. Ya itu dia kan sebetulnya melindungi. Kenapa dia dagang narkoba? Oh, ada oknum TNI yang Ngelihat ngotot itu semua. Lo Indonesia menangis. pernah. Ya itu Indonesia menangis. Itu dilukis juga. Enggak, tulisan. Di mana? Di gerobak. Oh. Di belakang itu dipalangin sama mobil kijang. Nih, gitu. Buka kaca lihat saya. Kenapa? Pada waktu itu kerusuhan di Indonesia ini. Itu tahun berapa Pak? Ya tahun 99. Indonesia menangis. Iya. Kenapa? Coba orang jadi domba rakyat. Kerusuhan di mana-mana, di Ambon, di mana-mana. Iya kan? Terus saya di tiang listrik aja saya tulis kadang-kadang. Tulisannya apa Pak? Kalau nggak salah wakil rakyat itu. Belum lama saya keras banget di sini nih. Di situ juga datang wartawan Tempo dikasih 10.000. Acting juga. Pada waktu saya dengar pada waktu mau menjelang hari raya. Menjelang hari raya ini wakil rakyat ini minta tunjangan 10 juta per satu orang. Wah, saya bilang terlalu banget nih wakil rakyat. Orang lagi krisis begini.
Saya tulis. Begitu saya tulis. Lu akhir-akhir itu kayak Dracula ini. Saya langsung gondrong kan kayak situ. Jangan tulis-tulis. Nih. Oh bapak, iya. Dari Tempo ya? Oh bapak tahu pak? Saya tahu lah orang Tempo itu senang yang kritis-kritis. Ngobrol 2 jam. Saya diambil juga. Tahun berapa? Tahun 2005. Koran Tempo? Iya, bukan. Majalah Tempo. 2005 ya? Iya. Balik lagi ke 99 tadi tuh yang 99. kan kita ngeliat gerobak tuh. Itu ada beberapa gerobak gambarnya beda tuh. Ganti-ganti, cuman yang saya banyak lupanya juga sih. Karena udah lama kan. Itu iya 99 kan 99 Bapak Terus ini juga tahun 99 saya terus di gerobak lama. Bisa makan 2 bulan. Saya taruh di perapatan. Oh dipajang? Iya. Saya tidurin. Besar gerobaknya. Disiplin nasional tuh dari elit politik dulu, baru ke bawah. Oh disiplin nasional? Iya. Itu? Dari elit politik dulu, baru ke bawah. Rakyat. Jangan rakyat suruh disiplin. Atasnya brengsek. Bapak pernah ditahan? Oh iya. Kenapa? Hah? Karena kasus apa? Saya tukang itu sih, kawan-kawan di Perituan sendiri. Udah tuh jatah tuh. Jatah kita tuh Cina, pabrik es, mentain. Keamanan? Ya. Bapak ditangkap kan sama polisi. Lu mukul orang nggak? Enggak. Menuangnya aja sebuah perjalanan. Uang recehan 100 perak, seblek gitu. Seblek tuh? Seblek, kaleng. Oh. Soalnya dikasih uang recehan, saya buang aja. Sama orang Cina? Saya buang kan. Kan datang ke rumah saya, di bawah saya. Nah, itu ditawarin polisi. Lu tuh jangan terlalu jujur. Kenapa? Lu harus bohong. Birokrasi lagi kan. Iya. Kok ditangkap? Iya kan saya salah. Kan salah. Dia pengasuh teman-teman. Minta duit keamanan, Iya. Terus dikasih duit, Iya. duitnya recehan dalam black. Iya, saya buang ke jalanan biar bagi-bagi orang. Akhirnya kan polisi kan patroli ada kan di bawah saya. Gara-gara itu. Iya. Terus di berapa dihukum atau di Baru berapa hari orang tua saya kan udah besuk ya. Orang tua saya, gak usah takut bu, ini perkara begini. Gue harus ngerti aja sama saya. Ibunya Pak Nur? Iya. Sudah lepas? Iya. Berapa hari gitu? Ya 9 hari lah. Lama juga. Akhirnya apa deh saya? Saya kembali di sini itu memang saya orang kebatinan, berarti saya menggunakan mata hati orang yang sedang bekerja. Nah itulah saya. Karena di sini saya mengembangkan potensi rohani manusia. Saya mengembangkan potensi rohani manusia. Batin. Jangan lahir aja. Itulah saya menggunakan mata hati. Selalu nggak tega, belas kasihan pada orang. Makanya orang-orang pejabat ini nggak menggunakan hati, intelektual. Kekayaan ilmu, kekayaan hati yang bersumber dari kekayaan iman jauh lebih tinggi dari kekayaan harta. Ini harta. Ini harta kita di sini. Hati. Makanya kalau udah orang mau sebagai hati, nggak ada agama Nasrani, kayak Hindu, Buddha sama manusia. Jadi kita sama ya? Sama. Makanya kalau ada orang soal ribut agama, aduh, kayak Tuhan aja. Jarkoni itu. Oh Jarkoni. Seharusnya gimana? Ya, Jarkoni. Ngajarin orang bisa, tapi dia nggak ngajarin diri, nggak bisa ngelakoni ngajarin diri sendiri.
apa tadi, jarkoni. Ngajarin orang Bisa, ngajarin di sini nggak bisa. Saya makanya SBY itu nggak suka, kenapa? Kenapa? Nggak nasionalis orangnya, nggak merangkul, nggak berani katakan benar apa benar gitu. Kan Bapak Presiden tuh bapaknya negara, bapaknya rakyat, jadi nggak bisa milih-milih agama, cuma rakyat dia. Tapi soal ribut agama tuh nggak pernah selesai. Birokrasi dan premanisme beda tipis. Terpedaya itu bahasa filosofi kan? Kembali lagi kepada saya dulu, terpedaya sama nafsu sendiri. Kita nggak mampu mengendalikan hawa nafsu, akibatnya begitu. Makanya penyelenggara negara itu terpedaya. Nah, intelektual kok masih terpedaya. Terpedaya apa? Musuh yang memusuhimu adalah nafsu. Terpedaya nafsu sendiri. Tadi menurut dikit GKI Yasmin tadi. Ya itu mana belum selesai. Itu mah apa kata dia kan? Emang ada apa sih di GKI? Lah itu kok ditutup gitu gereja, mau nggak mau dibangun nggak boleh. Jadi pesan Bapak buat toleransi apa? Ya ini para lintas agama ini menyatu. Ya sama-sama. Hah? Ya kumpul lah bersama gitu nih oleh politik. Jangan mau dipengaruhi soal Islam luar. Ini bahaya Islam luar nih, saya tahu banget. Bapak kan Muslim ya? Iya. Saya bukan Muslim deh. Muslim saya, ya. Aduh kayaknya belum pada dewasa nih masalah agama saya lihat. Iya. Muslim Islam ini ada 4 tingkatannya. Apa itu? Ini Islam yang mana nih? Ibarat orang tuh kulit deh. Islam yang mana? Syariat. Syariat? Iya. Ya. Tarikat. Naik lagi kan, hakikat marifat nih, tingkat yang ini nih, udah nggak mau perang jadi orang. Nih, manusia damai. Jadi Pak Nur Harus begitu, damai. Majuin negara ini ribut agama dulu. Jadi Lucu gitu. Pakai bahasa saya, Pak Nur Islam damai. Hah? Iya. Islam negara kok ribut agama orang jelek agamanya. Maksud saya tuh agama satu, ini urusan Indonesia kok, bukan agama, negara agama, kan negara Pancasila. Makanya saya tuliskan harus berani dewasa. Saya ambil kan Undang-Undang Pancasila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, sila kedua. Itu pakai, bukan agama, orang negara. Jadi ini ngomongin tentang manusia dan manusia, yang hubungan manusia dengan manusia. Iya. Itu silanya kan asasnya kan itu pakai, berarti kan ini nggak dewasa. Di kota Tangerang itu dicap haram oleh MUI. Nah ini kan dekat sama kita nih. Iya. Dekat sama ekspresi di jalanan ya. Maaf saya cut dulu ya. Kemarin sebutnya itu MUI itu ngomong tuh. Siapa tuh MUI? Majelis Ulama Indonesia kan tuh ngomong tuh itu tuh halal apa enggak tuh. Sapi ilegal itu dari impor itu yang dikupas. Jadi kalau ngomongin sapi ilegal itu ngomongin korupsi ya? Iya, tapi kan masalah halal kan tadi kembali lagi kepada halal kan. Ini saya menyorotin halalnya. Kalau di negeri lain kan kalau menurut agama kan harus baca doa. Apa tahu? MUI ini sebetulnya yang bicara. Karena partai itu partai Islam kan. Kok nggak meneladanin begitu? Ya itu, MUI yang ngomong itu kok urusannya ke seni. Ini bukan hukuman, hanya satu isyarat bahwa kita mesti banyak berbenah. Memang bila kita kaya
Kita kaji lebih jauh dalam kekalutan, masih banyak yang tega berbuat nista. Oh, Tuhan pasti telah memperhitungkan amal dan dosa yang kita perbuat. Tuh ya, amal dosa yang kita perbuat selama hidup. Makanya kita hidup ini, meninggal dunia ini jangan hanya meninggalkan nama buruk. Kita jangan cuma-cuma meninggal dunia meninggalkan nama buruk. Makanya saya sudah berbenah diri, biar saya dikatakan orang gila kayak apa. Saya sudah bersyukur, sudah mengerti makna bersyukur. Kalau Tuhan sudah menerima tobat saya bisa membatasi bergaul-gaul yang begitu. Akhirnya saya mengasingkan diri. Kenapa omongan saya udah jarang yang nyambung sama rekan-rekan ini. Saya kadang-kadang saya bilang, lu orang miskin apa? Lu juga miskin apa dulu? Ya soal materi gue miskin. Soal hati, soal ilmu, soal iman gue gak miskin. Nah itu. Jangan memandang harta di atas segala-galanya. Kekayaan ilmu, kekayaan hati yang bersumber dari kekayaan iman jauh lebih tinggi dari kekayaan harta. Saya ulangin lagi hanya itu. Saya sudah menemukan jati diri saya. Maka tunggu saatnya saya nanti selesai. Saya buka Indonesia ini. Yang bertopeng masalah agama ini. Orang kita tuh harus menyatu sama-sama keyakinan orang. Saya juga bingung kadang-kadang. Ya, makanya saya kembali lagi pada agama ya. Agama kan tuh keyakinan orang masing-masing. Kita tuh harusnya akur. Ini kadang-kadang politik busuk ini yang menghasut agama, isu sara ini. Itulah saya kadang-kadang belum saatnya. Kerakusan dapat menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. Belum berani saya ngeluarin kata-kata itu. Oh, itu mau kritik? Iya. Kerakusan dapat menghilangkan kebijaksanaan dari hati para ulama. Silakan tanya itu. Itu kritik buat para ulama yang rakus itu, yang bikin pelaturan sendiri. Yang menghargai. Contohnya begini ya. Contohnya kalau dia dakwah harus target sekian. Oh, iya. Padahal dia tanggung jawab. Ya? Iya, bayar. Dibayar. Iya. Padahal dia amanah ya. Dia amanah tanggung jawab. Ya, itulah rakus. Karena ilmunya sebatas hafalan dan intelektual. Belum lari ke dalam. Nggak pakai hati. Teman-teman gambar gitu, bagaimana menurut Pak Nur itu, teman-teman gambar yang di Aneka Tambang Panjuang gitu? Saya udah tanya dek, kemarin ini kan ada tenis itu ya, lagi ada bersihan sama Satpol PP. Saya pulang nyari, ada apa nih Pak? Kok bersih-bersih Pak? Kalau saya jangan tuh Pak, ya, mana jangan punya saya. Begini Pak, kalau yang graffiti terus nih enggak Pak, ini yang kotor-kotor aja, yang liar. Jawabnya itu udah saya tegur, tahu nggak? Udah saya tegur. Kali lu mau ngapus ini? Enggak ada. Oh Bapak belum tahu pengalaman Bapak ya? Kenapa? Ada surat berapa ratus itu? Satpol? Bukan, TNI gabungan. Tahun 2011. Kemarin dong banget. Tahun 2010 kalau nggak salah ya. Tahun 2012 awal mungkin. Saya ini mau nyari nih. Ada apa tuh TNI anak sekolah? Pas begini bawa cek gini. Saya tungguin, saya malah nulis ya enggak? Malah nulis saya tungguinnya biar dia kemarin. Beruduk kemarin, ada jenderalnya lagi. Camat Jakarta, Kelurahan Tanjung Barat tuh jalan sama situ. Tapi dia nggak mau datang, nggak mau deketi saya. Jangan dihapus tuh tulisan itu.
Enggak Pak. Kan udah mau dihapus tuh anak sekolah, tapi dibantu anak sekolah deh. STMC itu tuh. Grafika. Apa tuh? Grafika. Bukan situ tuh. Jalan apa? Sekolahnya apa? Grafika. Iya. Nah, Beh, kalau Bipan. kok lu disuruh Beh? Dia kenal sana sekolah kan, pada hafal. Lu jangan ngapus yang itu. Disuruh kan, akhirnya TNI macam ngapus. Kok TNI ya? Ya maka dari itu. Saya, Pak jangan Pak, saya bawa aja tuh ini. Ini Pak. Wah, jangan ini. Terus ada juga tuh, wah ini orang suku udah jepret-jepret, dia jepret juga padahal tulisan saya. Yang sebelah sana, birokrasi. Ini mah ada marah. Ini seharusnya jangan di sini nulisnya. Gimana? Di buku gitu. Di buku mah orang tertentu Pak. Tapi orang-orang rakyat nih, orang-orang tukang bakso nggak tahu, nggak pernah baca dia. Hah? Tukang bakso. Hah? Ya tukang toprak aja. Tulisannya apa? Ya birokrasi dan premanisme itu, kejujuran itu, ya kan? Tapi dia yang jepretin, tapi dia yang tahu, wah ini orang supi nih. Ini orang supi nih, tulisannya kan. Akhirnya TNI tuh foto bareng deh. Foto semuanya sama saya, yang berlima, yang bertiga. Wah. Ada fotonya. Di bawah sama dia, saya mah dikasih foto. Foto bareng. Apa akhirnya Pak? Pak, kalau tulisan Bapak saya dukung Pak. Itu yang bilang siapa? TNI ya? TNI-nya. Yang ini tiga. Saya dukung Pak tuh. Lah. Dukung mana nongol ada hidungnya. Ya itu. Kalau ngobrol dengan teman-teman yang gambar, maksudnya yang cocok gitu ya? Ya Wah. si Jabla saya. Oh Jabla. Kenapa Jabla? Gambar di situ juga? Enggak, saya udah bisa baca aja di kata-kata. Bapak udah bisa baca dari kata-katanya. Ini anak asik nih katanya. Asik banget coy. Emang dia ngomongnya Terbuka gitu. Kamu nggak usah mikir-mikir saya tahu minta duit tuh. Saya nggak pemadatan gitu. Kamu udah liput aja saya udah senang. Ini kan udah kerja sama. Makanya kan teman-teman saya begitu. Be, kok nggak minta duit be? Wartawan gitu ya. Justru nama saya diangkat, dia yang angkat, biarin aja. Kan banyak yang jepret-jepret. Kalau orang lain itu urusannya duit. Ya, emang dia juga perlu sih. Ya itu. Aduh, ngomong saya hati-hati nih ya. Tapi udah banyak yang nggak hati-hati tadi, ceplos-ceplos aja. Preman aja. Tapi udah nggak aneh, saya tuh preman kelas teri kok. Oh, preman kelas negara itu. Udah. Terima kasih buat waktunya hari ini buat presentasi berbagi tentang pengalaman hidup. Kita pasti akan tetap berhubungan dengan Pak Nur ya, berbagi. Kalau ada apa-apa juga kita siap. Iya, saya udah jauh-jauh hari saya udah pikir saya tuh harus mengambil sikap bikin terobosan. Ya adik-adik ini asal nengok saya aja. Pasal berapa saya dikasih? Iya, Bapak itu kan mau nulis biar ditangkap. Berani jujur itu hebat. Itu baru karakter yang terpuji, akhlak yang terpuji. Kalau di semua ini penyelenggara negara begitu, wah, negeri ini makmur, ya. Dari sumber alamnya nih gak dikorup. Coba orang asing mengelola tanah kita, hasil bumi kita. Orang kita yang miskin. Oh, singkirkan debu yang masih melekat. Du-du-du-du-du. Du-du-du-du. Oh.
adalah kehendaknya, kita mesti tabah menjalani.